Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatsi Andriani. Saya adalah Kepala SDN 3 Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Tidak dipungkiri bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang salah satunya mengenai kodrat zaman. Kodrat zaman ini tentunya adanya perubahan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, yang akan mempengaruhi semua elemen, khususnya dalam dunia pendidikan. Berbagai platform, aplikasi, bahkan asesmen, semua sudah beralih pada digitalisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah rencana aksi perubahan dengan judul Garasi Nokgita, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Apa, seperti apa, dan bagaimana Garasi Nokgita ini akan saya buat di sekolah saya. Mari kita saksikan video yang saya paparkan terkait Garasi Nokgita. Pada rencana aksi Garasi Nokgita ini, sebelumnya saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, saya melakukan analisis SWOT, di mana nanti akan ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Di langkah yang kedua, saya menentukan tujuan secara SMART, di mana tujuan ini lebih spesifik, bisa terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Di langkah yang ketiga, saya membuat sebuah langkah-langkah aksi yang dilakukan. Dan di langkah yang keempatnya, sumber daya, artinya saya menentukan berbagai sumber daya yang mendukung rencana aksi. Dan yang terakhir, saya menentukan indikator keberhasilan dari rencana aksi Garasi Nokgita ini. Pada tahap analisis SWOT ini, pada langkah S atau strength, atau kita sebut pula dengan kekuatan, yang pertama, kemampuan siswa dalam mengakses sumber belajar online. Ini artinya bahwa siswa cepat belajar apabila sumber belajarnya itu atau sumber digitalnya itu online. Yang kedua, penggunaan alat digital dapat meningkatkan keterlibatan dan minat siswa. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru dalam akses digital juga sudah sangat baik. Dan yang terakhir, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang lainnya seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan literasi digitalnya. Kemudian pada langkah W atau weakness, atau yang kita sebut pula dengan kelemahan, yang pertama, kurangnya perangkat teknologi digital, artinya tidak semua siswa dan guru memiliki perangkat digital. Yang kedua, adanya kesulitan teknis. Jadi apabila perangkatnya atau spek di teknologi digital tidak mencukupi atau memadai, maka akan mengalami kendala. Yang ketiga adalah adanya ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, pengadaan perangkat memerlukan biaya. Dan yang kelima, kreativitas guru dalam integrasi teknologi ini masih belum efektif. Di langkah yang berikutnya, di O opportunity atau kesempatan, bahwa pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, berpartisipasi inovatif dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, keberlanjutan penggunaan teknologi digital ini bisa digunakan dalam berbagai situasi. Dan pada tahap T atau ancaman atau treatnya, akan adanya resiko pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi. Yang kedua, penolakan dari guru, siswa, bahkan orang tua terhadap perubahan digitalisasi. Yang ketiga, adanya teknologi memerlukan pembaharuan yang secara berkala, dan ini juga akan merupakan suatu resiko. Dan yang terakhir adalah perangkat teknologi digital ini bisa mengurangi fokus siswa dalam belajar.
Selanjutnya yaitu saya melakukan tujuan secara langkah-langkah SMART. S yang artinya spesifik, artinya bahwa tujuan ini lebih spesifik. Tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam setiap sesi pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua yaitu M, measurable atau terukur. Artinya bahwa bisa meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran digital sebesar 30% pada akhir tahun pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah A, achievable atau dapat dicapai. Artinya bisa memastikan bahwa setiap guru menerima pelatihan teknologi yang sesuai dan dapat diimplementasikan alat-alat digital dengan lancar pada setiap semester. Kemudian R-nya yaitu relevan, artinya bisa meningkatkan kompetensi digital siswa baik guru dalam mempersiapkan menghadapi pekerjaan masa depan yang semakin terhubung dengan teknologi. Kemudian yang terakhir T-nya yaitu time bound atau berbatas waktu, artinya meningkatkan peringkat sekolah dalam penggunaan teknologi digital dalam kurun waktu 1 tahun dengan evaluasi progres setiap 6 bulan sekali. Berikutnya terkait dengan langkah-langkah aksi yang dilakukan pada Garasi Nokita ini. Langkah pertama yaitu melakukan penilaian kebutuhan dan persiapan dengan penanggung jawab kepala sekolah, targetnya adalah guru dan siswa. Indikator keberhasilannya melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi digital dengan tenggat waktu 2 minggu. Yang kedua, pengembangan visi dan renstra. Penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah dan guru, targetnya kepala sekolah dan guru. Indikator keberhasilannya membentuk tim kerja untuk pengembangan digitalisasi. Yang kedua, membuat visi jangka panjang dan tujuan SMART terkait integrasi teknologi dalam pembelajaran dengan tenggat waktu 2 minggu. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan profesional. Penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah dan guru, targetnya yaitu guru. Indikator keberhasilan yang pertama, menyediakan pelatihan reguler bagi guru dan untuk membangun keterampilan dalam penggunaan alat dan aplikasi digital. Yang kedua, mengadakan workshop, seminar, BIMTEK untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan tenggat waktu 4 minggu. Langkah yang keempat yaitu pengembangan konten digital. Penanggung jawabnya guru, targetnya adalah guru. Indikator keberhasilannya melakukan kolaborasi antara guru dengan ahli teknologi untuk mengembangkan materi pembelajaran digital yang interaktif dan sesuai kurikulum. Yang kedua, membuat atau memilih sumber daya digital yang relevan dan mendukung untuk berbagai mata pelajaran. Langkah aksi yang kelima yaitu mengimplementasi platform pembelajaran. Penanggung jawabnya guru, targetnya adalah guru dan siswa. Indikator keberhasilannya yaitu memilih dan mengimplementasikan platform e-learning yang sesuai, misalnya Google Classroom, Moodle, Quizzes, atau platform lainnya. Yang kedua, melatih guru, siswa, dan administrator dalam penggunaan platform tersebut dengan tenggat waktu 4 minggu. Langkah yang keenam yaitu melakukan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penanggung jawabnya guru, sasarannya adalah siswa. Indikator keberhasilannya yaitu membuat desain dan mengimplementasikan proyek pembelajaran berbasis teknologi yang menarik dan interaktif dengan tenggat waktu 4 minggu. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut, di mana penanggung jawabnya kepala sekolah dan guru, sasarannya adalah guru. Indikator keberhasilannya yaitu memonitor dan mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran secara berkala. Yang kedua, menggunakan umpan balik, baik dari guru, siswa, dan orang tua untuk menyesuaikan strategi dan perbaikan pembelajaran keberlanjutan. Pada tahapan sumber daya, di sini saya menganalisis berbagai sumber daya yang diperlukan untuk rencana aksi Garasi Nokita. Yang pertama tentunya memerlukan
perangkat lunak seperti aplikasi, kemudian platform e-learning lainnya yang akan digunakan. Yang kedua yaitu perangkat keras, misalnya seperti handphone atau laptop atau komputer yang digunakan. Yang ketiga yaitu koneksi internet, di mana koneksi internet ini merupakan hal penting dalam mengimplementasikan aplikasi pembelajaran. Sumber daya yang berikutnya yaitu kurikulum, di mana kurikulum ini merupakan hal penting saat guru menentukan konten atau isi materi yang akan digunakan dan dikolaborasikan dengan platform digital. Kemudian sumber daya yang berikutnya yaitu pelatihan dan pengembangan profesional, di mana pada sumber daya ini kami mengadakan atau mengikuti suatu seminar, workshop, lokakarya maupun BIMTEK terkait dengan teknologi digital. Yang terakhir yaitu anggaran dan pengelolaan keuangan, dan tentunya hal ini merupakan hal penting dalam mendukung kelancaran dari kegiatan diklat atau seminar, bahkan untuk pengembangan kompetensi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu saya menentukan indikator keberhasilan rencana aksi perubahan Garaksi Gita ini. Indikator keberhasilan yang pertama adalah adanya partisipasi dan keterlibatan siswa, di mana dalam hal ini deskripsi dari indikator keberhasilan ini adanya tingkat partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran yang interaktif. Kemudian ada juga keterlibatan dalam diskusi dan tugas kolaboratif atau forum diskusi. Kemudian indikator yang kedua yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilihat setelah siswa menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, akan dilihat hasil belajarnya. Yang ketiga adalah refleksi dari guru dan siswa, dengan deskripsi indikatornya yaitu adanya umpan balik yang positif bagi guru terkait kemudahan penggunaan teknologi dalam mengajar dan efektivitasnya dalam meningkatkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada juga umpan balik positif dari siswa tentang pengalaman belajar mereka dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, indikator keberhasilan yang keempat yaitu penggunaan sumber daya digital, dengan deskripsi indikatornya tingkat penggunaan platform e-learning dan sumber daya digital oleh guru dan siswa, adanya jumlah dan jenis materi digital yang dikembangkan atau bisa diadopsi dalam kurikulum. Indikator keberhasilan yang kelima yaitu keterampilan berteknologi, dengan deskripsi indikatornya adanya peningkatan dalam keterampilan berteknologi siswa seperti literasi digital dan kemampuan penggunaan aplikasi. Indikator keberhasilan yang keenam yaitu kolaborasi dan komunikasi. Artinya dengan deskripsi indikatornya tingkat kolaborasi antara siswa dalam proyek atau tugas menggunakan alat-alat kolaborasi digital. Deskripsi yang lainnya yaitu kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital. Indikator yang ketujuh yaitu adanya efisiensi administrasi sekolah, dengan deskripsi indikatornya memudahkan dalam manajemen administrasi seperti pelaporan, penjadwalan, atau komunikasi dengan orang tua melalui platform digital. Indikator yang kedelapan yaitu pengembangan profesional guru, dengan deskripsi indikatornya yaitu adanya partisipasi dan tingkat keberhasilan dalam pelatihan dan pengembangan profesional yang berkaitan dengan integrasi teknologi digital. Selanjutnya, indikator keberhasilan yang ke-9 yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan, dengan deskripsi indikatornya tingkat keberhasilan teknologi digital bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau dari latar belakang ekonomi yang kurang. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja sekolah,
dengan deskripsi indikatornya, yaitu adanya perbaikan dalam evaluasi kinerja sekolah atau peningkatan dalam kualitas akreditasi setelah penerapan teknologi digital. Itulah tahap-tahap rencana aksi perubahan Garasi Nokita yang akan saya lakukan. Yang selanjutnya yaitu penutup, bahwa dalam era digital yang terus berkembang, integrasi teknologi dalam pembelajaran bukan lagi pilihan, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Rencana aksi ini telah merumuskan berbagai strategi dan langkah konkret untuk memastikan bahwa teknologi digital dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan pendidikan kita. Melalui pemanfaatan teknologi, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan bagi siswa. Kemudian, keberhasilan dari rencana ini sangat tergantung dari kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, tenaga pengajar, siswa, dan orang tua. Komitmen bersama untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan Garasi Nokita yang saya buat. Semoga Garasi Nokita ini menjadi jembatan penghubung bagi guru-guru di sekolah saya untuk bisa meningkatkan pengembangan kompetensi mereka, khususnya dalam teknologi. Apa yang kita harapkan dari rencana aksi ini, semoga nanti bisa memberikan dampak yang baik terhadap kualitas pembelajaran, terutama pembelajarannya bisa berpihak pada murid seperti apa yang diharapkan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.